Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin berbicara tentang hubungan jihad dengan mahasiswa atau bagaimana mahasiswa yang sedang belajar ini melakukan jihad. Tentu bukan jihad perang, tetapi jihad dalam pengertian memaksa diri, membuat diri serius, bersungguh-sungguh di dalam melakukan perbaikan atau peningkatan kemampuan diri untuk mempersiapkan diri dalam perjuangan hidup setelah lulus. Yang pertama adalah bahwa mahasiswa itu tugas pokoknya adalah belajar atau mengembangkan kemampuannya di dalam meneliti dan mempelajari ilmu-ilmu tertentu dengan pusat tumpuannya itu pada tindakan sendiri, bukan dosennya, bukan orang tuanya, bukan kawan-kawannya, enggak. Tumpuannya adalah diri sendiri. Jadi mencari ilmu, namanya dalam bahasa Arab itu tolabah atau tolib, itu adalah orang yang menuntut ilmu, atau student, orang yang mempelajari sesuatu. Ya. Student itu sebenarnya bukan hanya berarti mahasiswa, tapi juga bisa siapa saja yang mempelajari ilmu, mengikuti perkembangan persoalan yang ada di dalam bidang ilmu. Nah, kemudian setelah itu, hal yang sering mengganggu mahasiswa adalah godaan-godaan di sekitarnya. Godaan untuk main-main, godaan untuk berpacaran, godaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang kelihatan wah gitu, maco atau gagah gitu ya. Nah, ini mesti dihadapi dengan kemauan keras untuk fokus ya, fokus pada mengembangkan kemampuan diri dengan belajar. Belajar bukan hanya berarti baca buku, bukan hanya melatih diri dengan penelitian, tapi belajar dalam pengertian juga melakukan hal-hal yang tanggung jawabnya itu pada diri sendiri secara mandiri. Ini belajar seperti itu. Jadi serius, tahan banting, tahan godaan, dan fokus. Ini bagian yang kedua yang perlu diperhatikan. Nah, yang ketiga yang juga mesti diperhatikan adalah jihad dalam pengertian membangun integritas dan moralitas. Ya. Jadi sudah saya katakan bahwa godaan itu sangat banyak. Godaan bisa dari siapa saja, iming-iming kesempatan untuk mendapatkan kedudukan di dalam masyarakat, untuk mendapatkan kemudahan-kemudahan dan seterusnya, itu sering dihadapi oleh orang yang sedang serius mempersiapkan masa depan, termasuk mahasiswa. Nah, oleh karena itu menjaga atau membangun integritas dan moralitas itu sangat penting di dalam hal ini. Yang keempat, yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa jihad juga berarti bahwa orang belajar dari kesalahan dan kegagalan. Nah, sering mahasiswa tentu mengalami apa yang disebut dengan kegagalan dalam belajar, yang mungkin tidak lulus atau mungkin tidak sengaja kesempatan ujian itu terlewati dan seterusnya. Nah, yang penting adalah bahwa orang bisa belajar dari kegagalan, belajar dari kesalahan. Kesalahan adalah manusiawi, orang tidak perlu khawatir dengan kesalahan, dengan kegagalan. Orang yang tidak pernah gagal, mungkin juga lompatannya tidak akan menjadi lebih jauh. Tidak. Orang yang hidupnya mulus-mulus saja, ya hasilnya juga tidak bisa diharapkan
melompat tinggi, enggak. Justru dengan kegagalan, dengan jatuh bangun itu orang bisa menemukan celah-celah untuk bisa melompat secara lebih jauh. Kemudian yang lainnya yang harus diperhatikan adalah bahwa seorang mahasiswa semestinya tidak puas dengan hasil yang dicapai. Tidak segera puas atau tidak berhenti dengan kepuasan menghasilkan sesuatu. Puas hari ini, tapi segera bangkit lagi. Fa'idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai melakukan sesuatu, maka bangkitlah lagi, berdirilah lagi untuk siap menghadapi yang lain. Dengan demikian maka lalu ketahanan diri itu menjadi lebih baik. Tentu ini tidak berarti lalu semua tenaga dihabiskan, ya tentu badan kita memerlukan istirahat, merupakan relaksasi dan seterusnya. Maka ini juga merupakan jihad juga, relaksasi, berekreasi, bersenang-senang, reriungan atau berkumpul dengan kawan-kawan itu penting, tapi harus dibatasi. Nah, membatasi diri itu juga termasuk jihad. Jadi kalau saya bersenang-senang itu batasnya sekian, jangan lebih dari ini. Kalau itu membatasi diri itu sebenarnya jihad juga. Seperti kalau kita mau begadang misalnya, ya salah ada batasnya dan jangan setiap minggu misalnya sampai 5 kali, 6 kali, tidak. Ya, jadi ada waktunya kita begadang, tapi juga ada waktunya kita serius, atau lebih banyak kita mestinya lebih serius. Nah, kesimpulannya adalah bahwa menerapkan jihad dalam kehidupan mahasiswa berarti berusaha keras untuk menuntut ilmu, mengembangkan diri, dan mempersiapkan diri guna berkontribusi bagi masyarakat setelah lulus nanti. Tentu banyak hal, kadang-kadang kita tidak sengaja itu berjumpa dengan sesuatu lalu melakukannya, mempunyai pengalaman, itu nantinya berguna dalam kehidupan nyata di dalam masyarakat. Dengan menjalankan jihad ini, mahasiswa tidak hanya sukses secara akademik, tetapi juga menjadi individu yang berintegritas, bermoral, dan siap untuk menjadi agen perubahan di masa depan. Semoga itu yang terjadi. Demikian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.